Jam 10 ada kelas. Bisa sih kalau mau berempat 12 menit. Ini siapa? Udah? Review. Gas. Berempat. Mau? Siap. Oke, mungkin Direkam ya? perkenalan dari kami. Master ada request format nggak? Kan nama, NIM, asal daerah, terus SMA-nya apa lagi ya yang lucu. Udah itu aja, nama NIM, asal daerah. Nama ini asal daerah. Nama Sama SMA. Hosana Teresia Clara Antonia, panggilannya Clara, NIM-nya 73, terus asal daerah dari Kalimantan Timur, SMA-nya di Surabaya, Citati. Emang gede di Surabaya tadi? Enggak, SMP masih di Kalimantan. Oh, terus pindah ya SMA? Ini Iya. ikut orang tua? Enggak sih, merantau sendiri. Serius? Terus sana kayak ngekos gitu sendiri? Kayak saya? Enggak, ada rumah keluarga. Oh. Oke, perkenalkan nama aku Leo Thompson Rafael Gunawan, bisa dipanggil Thompson, Artemis 001, asal daerahku dari Semarang, dan SMA aku SMA Kolese Loyola. Oke, kenalin nama aku Muhammad Rian Ifari, bisa dipanggil Raihan, Artemis 12, asal daerah Semarang, SMA di SMA 3 Semarang. Kenalin, nama aku Bintang Ardenada, biasa dipanggil Bintang, Artemis 043, asal daerah Surabaya, sekolah SMA 5 Surabaya. Sekolah Udah kenal ini dong? Sekolah ini dong. Ya, Kenal David. Ya, kenal Firman. Kenal banget. Firman Dulu dia kayak gitu dulu. Apa bukan itu pinter ya gue lihat? Iya, itu waktu SMP, dia banyak ikut lomba-lomba gitu. Terus tiba-tiba SMA-nya kayak dia dapet circle yang gitu-gitu, mulai berubah dia. Oh, circle merusak habit orang. Circle-nya ngabur semua. Oh, salah pergaulan. Lo ada format nggak buat gue? Nama lengkap, nama panggilan, NIM, jabatan di KMPN. Apa lagi? Ada yang utama. Hobi Hobi. sama hobi yang paling nyeleneh. Sama asal daerah juga deh. MBTI boleh. Kenalin nama gue Revian Syahman. Bisa dipanggil Revian, NIM-nya Tesral 066. Terus hobi yang paling nyeleneh apa ya? Tapi gue nggak ada deh. Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh banget, paling yang merugikan, tidur anjing. Tidur. Itu merugikan banget. Terus MBTI itu gue lupa apa? ENFP kalau nggak salah. Pokoknya yang pasti 51% ekstrovert, 49% introvert. ENFP kok. Ambang batas. Iya. Terus asal daerah dari Jakarta, asal SMA kalau ditanya dari SMA yang 21. Gue kakak kelasnya Aldo. Iya. Aldo. Lanjut, yang random. Nggak usah tentang campaign banget lah. Tapi emang formatnya harus itu ya? Harus 2 pertanyaan tentang KMP. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya ada jawaban normatif dan jawaban jujur. Kalau jawaban jujur ya karena nggak ada orang lagi. Karena nggak ada yang mau ngambil ya. Kalau jawaban normatif apa ya? Karena ya emang gue pengen ini aja berkontribusi lebih buat KMPN karena KMPN udah membuat gue seperti sekarang ini. Kayak gitu-gitu lah jawaban normatif. Oh iya, gitulah. Jadi epic. Terus dia Lanjut, mungkin satu hal yang paling disukain dari angkatan sendiri dan pengalaman paling berkesan di KMPN. satu hal yang gue sukain dari angkatan itu apa ya? Itu jawabannya template, ya temen aja, dapat temen. Yang gak gue, itu satu lagi tuh dia apa deh? Terus ini pengalaman paling berkesan di KMPN. Oh, sama kuliah dong, jangan KMPN. Soalnya boleh gue juga boleh selama kuliah gak bukan KMPN. Kok selama kuliah deh? Oh. Oke, KP. Gue KP-nya di Bali. Di Bali di KP di bandaranya. Sebenarnya 40% KP sih saya main-main, sisanya liburan sih. Itu seru. Tapi ya minusnya boncos banget ya. Buang-buang. Jatuh kayak bakal duit lu di sana nggak digaji. Di sana nggak digaji, kerja yang nggak jelas. Udah jadi lo bener-bener kayak 2 bulan 60% main-main doang, 40% ya kerja juga aneh, bersihin lantai aja, nggak lantai sih, kayak railing garba rata, terus kayak dibersihin dikasih pelumas kayak gitu-gitu, tapi seru sih. Tapi kalau supaya ada pertanyaan KMPN, pengalaman paling berkesan di KMPN. Biar jawabannya beda sama yang tadi apa? Pas gua aksang. Oh, Aksa.
Jadi kalau kalian kan aksanya cuma ini kan, cuma pengmas gitu kan. Kalau gue dulu ada dua, yang internal sama eksternal. Yang eksternalnya kayak bikin talk show, seminar gitu-gitu. Terus yang internalnya tuh ini bersihin sekre, ngecat baliho, sama ngecat bendera. Jadi kan kalau inget pas lantik tuh baliho kan ini kan baru lah, masih bagus kan. Itu angkatan gue yang buat yang kayak gitu. Sama bendera tuh awalnya cuma 2. Terus angkatan gue bikin 1, Apollo bikin 1. Jadi ada 2. Itu seru, kayak begadang ngerjain di kosan. Kalau tahu Jason, kerja di kosannya Jason, ya Disney Jason. Itu seru. Kalau pengalaman paling berkesan atau kayak random gitu sebagai senator? Jadi posisinya gue kan senator, kayak gue tuh beberapa minggu sebelum UAS kan. Jadi baru beberapa kali agenda offline langsung di-cut, langsung gak ada agenda. Terus setelah UAS langsung agendanya online karena udah libur kan. Nah jadi kemarin tuh baru agenda offline lagi pertama setelah libur. Pengalaman berkesan tuh pas paling baru ini sih, ada tuh namanya sekolah legislatif. Jadi kayak onboarding senator atau calon-calon senator yang udah fix kepilih. Jadi itu kita kayak ngevila gitu. Itu menurut gue seru karena itu gue kebanyakan kan belum kenal ya sama senator yang ada di sana di kongres. Terus dari setelah itu kayak kalau misalnya lo tes kenalin gue at least bisa nyebutin namanya siapa, himpunan dari mana. Karena sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih, cuma apa sih kayak materi sharing session gitu doang, tapi menurut gue seru. Oke, dari aku deh sebagai senator apa ya, kayak pendapat tentang KM ITB sekarang gimana? Siap, boleh. Menurut gue relevan gak relevan sih kayak ITB. Relevannya di mana, kayak kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang emang dibutuhkan sama orang-orang. Kalau misalnya kayak OSKM kan rame kan deh, karena emang orang tuh butuh acara-acara kayak gitu, butuh acara yang emang ngenalin HMJ-nya, butuh acara yang emang lo bisa nge-show off, ya istilah kayak lo ngepamerin himpunan lo lah, yang kayak gitu-gitu. Terus kemarin nih, nggak relevan, kayak kemarin gue tuh ada agendanya itu tentang inaugurasi basic itu kayak pengenalan stakeholder. Jadi K3M, Menko, HMJ, UKM sama TPB. Nah, yang kayak gitu-gitu menurut gue udah gak relevan, karena itu tujuannya kan sebenarnya buat ini kan secara kultural dan pamerin, nunjukin kalau KM ITB itu sinergis. Tapi hal kayak gitu gak relevan anjing. Lu pengen nunjukin sinergis padahal aslinya bobrok, aslinya nggak akur anjing satu sama lain. Cuma gimana ya, kayak biar kelihatan akur doang, padahal mah kagak. Jadi kemarin tuh ditolak sama kongres buat inaugurasi karena kayak tolol deh, kayak gitu-gitu sih. Iya. Kalau misalnya ada yang pingin ditambahin di sekren, mau nambahin apa? AC. Tapi udah disetujuin ya selain AC. Ini tinggal cuma benerin ini deh, benerin tenisnya aja. Katanya tinggal nambah net doang. Apa? Tinggal benerin net doang. Enggak, patah anjir kakinya tuh. Kalau lo lihat tuh kan miring kan, itu karena kakinya patah. Oh, kursi ini jadi. Apa lagi? Itu aman sih. Terus mau nanya pandangan Mas Revian sebagai senator masyarakat siapa? Sebagai personalnya ataupun sebagai si marsikal? Boleh dah. Kenapa ini buat dah? Gue jatuhnya kayak undermine kahim gue anjing. Menurut gue dia sebagai personal, sebagai kahim aja deh. Menurut gue sebagai kahim dia ya oke banget. Dan menurut gue nggak ada orang yang bisa lebih baik dari dia kalau jadi kahim. Either itu KM 20, KM 19. Secara kerjaan menurut gue tuh dia oke, tapi dia tuh nggak bisa kayak ngeprioritasin ini dia, kayak kerjaannya dia. Kayak misalnya kemarin kan pas liburan dia ada Sonic dan dia megang beberapa adalah kegiatan di pusat. Tapi menurut gue dia lebih menitik beratkan kegiatan dia di pusat. Jadi kayak Sonicnya tuh nggak kepegang. Menurut gue. Dan itu kayak kelihatan dari gue kan sempet kayak ngobrol kan sama Bene dan kawan-kawan.
kayak kelihatan banget kalau Sonic itu kelepas gitu, nggak kepegang. Mulai dari kayak banyak dah, kayak gue sama Dini ketua DPA kan waktu itu kayak sering ngobrol kan, kayak anjing nih banyak banget mereka yang kelos yang mereka nggak tahu, yang harusnya emang ranahnya BPP, bukan ranahnya pendahulu, bukan ranahnya Sonic yang sebelumnya, udah ranah BPP kayak surat menyurat kayak gitu-gitu. Kayak banyak banget yang emang kemis, karena menurut gue nih nggak bisa ini aja sih bagi workload dia, tapi kalau misalnya emang dia udah fokus di BPP, dia emang oke banget sih, gue akui, dan jauh lebih baik dari gue. Damai lah. Udah deh, bawaannya content base aja. Oke, konten base. Content base aja. Oh, Oke, aku mau tanya deh, pesan buat calon senator berikutnya. ngobrol, banyak ngobrol. Karena tujuan utama sih, salah satu cara lu bisa menjadi senator yang baik itu lu harus bisa ngobrol dan mau ngobrol. Kayak kalau misalnya habis agenda kan cara misalnya agenda kan cuma ya dari jam setengah 8 sampai jam 11, tapi kan biasanya masih banyak bahasan kan. Nah, lu harus bisa ngobrol, harus kayak mau nongkrong sampai berjam-jam, nyampe pagi, nyampe subuh kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya lu mau ngedraft, mau mulai jadi senator, ya lu kan juga harus secara terpaksa mau nggak mau lu ngobrol kan. Dan itu kayak salah satu yang miss di gue di awal, gue kayak kurang ngobrol, kurang ngajak pendahulu atau misalnya ya pendahulu gue sama misalnya senator yang lain. Ya intinya pokoknya ngobrol sih yang harus dicoba. Nggak dicoba sih, emang harus, lu kalau pengen jadi stakeholder harus ngobrol. Berarti kalau ngedraft video tuh emang apa ya, kayak harus bikinnya bareng-bareng gitu? Enggak juga. Jadi misalnya biar lu punya perspektif. Jadi misalnya udah tahu nih lu mau nulis apa, tapi kan bisa aja yang lu tulis tuh nggak valid. Jadi lu bisa minta perspektif orang-orang. Kayak misalnya pas kemarin kan Aksang angkatan lu kan ada analfon ideal sama aktual. Kan buat lu dapet aktualnya itu lu harus ngobrol atau ya intinya ngobrol. Terus kayak idealnya kan selain dari dokumen, lu juga bisa nanya-nanya kepada pendahulu tuh idealnya tuh kayak gimana, idealnya senator gimana, kayak gitu-gitu. Selain dari emang udah ada dokumen atau referensi. Ya intinya biar dapat lebih banyak perspektif sih, nggak cuma satu doang. Kelas aja Mas Tos. Mungkin terakhir deh, pesan buat Artemis. Oh, boleh. Kesan dan pesan apa pesan? Boleh? Pesan dari kesan. Kesan dan pesan. Kesannya apa ya? Gue baru datang day 4. Gue baru ke Bandung tuh day 4 karena gue jadi pembicara juga kan. Gue pas datang tuh pagi-pagi pas gue pembandingan sama Apollo, karena Apollo tuh anjing sepi banget, kayak kemarin tuh yang pas gue itu kayak cuma 60-an deh. Sedangkan kalau misalnya pas day-nya Apollo yang tahun lalu kan kayak at least 80-an gitu kan. Jadi kelihatan banget sepi banget. Terus sampai barikadenya tuh kan udah rapet, terus sampai di belakang tuh, di luar barikade tuh kayak rame banget saking barisannya kecil. Terus itu sih kelihatannya sepi karena emang orang sepi kan, kayaknya cuma 75 kan. Kalau Apollo kan 104, gue 83, Wi-Fi tuh 70-an juga sama kayak kalian. Terus pesannya apa ya? Juga kayak lu ber-KMPM tuh dimulai dari Sonic. Dari Sonic kayak gimana ya, kayak kemarin pas lu DD Sonic sama pas lu Aksang. Pas lu Aksang tuh bakal kelihatan tuh kayak orang-orang yang emang bisa diajak kerja kayak gimana, orang-orang yang emang asik gimana, orang-orang yang emang pengen cuma lantik aja, atau orang-orang yang pengen ber-KMPN. Pokoknya lu bakal kelihatan. Jadi menurut gue lu pada maksimalin dulu deh dari Aksang, karena gue dulu juga kayak gitu kan. Gue nggak lantik, terus gue memaksimalkan di Aksang. Terus gue sekarang bisa jadi kayak gini, bisa jadi senator. Jadi coba deh pokoknya dimaksimalkan di Aksangnya. Lu pada Aksang megang apa lu apa? HR. Oh, sama Nadia ya? Lu apa? Acara staff produksi. Publikasi dan dokumentasi. Kayak gitu-gitu kayak lu ada coba maksimalkan aja buat Aksang ini. Desain. Karena ya bener nggak bener, jalan nggak jalan ya, at least lu bakal dapat temen, nambah temen itu sih, dan pengalaman. Itu sih pesannya. Ya dimaksimalkan aja lah Aksang, biar kayak apa sih, starting point lu pada nggak kentang aja.
udah. Terima kasih dari Pas, aku. Boleh kelas. Pas banget jam 10. Iya.